Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu dapat kami terima. Berilah kami semangat Tuhan, berilah kami kegembiraan dalam menerima kebenaran firman-Mu. Dalam diri Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 57. Saya bacakan kepada kita. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jikalau satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari semua ayat yang begitu panjang yang telah saya baca, ada satu kata yang sangat menarik, yaitu pada ayat 49 dan ayat 50. Dengan kata-kata, "Kamu tidak tahu apa-apa, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ini adalah sebuah kata yang diucapkan oleh imam besar Kayafas
pada waktu itu. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh imam besar ini sebenarnya ini adalah sebuah tradisi yang telah ada di antara orang Yahudi, dan itu bisa kita baca di dalam Imamat pasal 16 mengenai kambing hitam yang dipersembahkan kepada Tuhan 1 ekor, dan kambing hitam yang 1 ekor dilepaskan ke padang gurun. Dan kambing hitam yang dilepaskan di padang gurun ini, inilah inti daripada apa yang dikatakan oleh Kayasah, imam besar tersebut. Ketika mereka membicarakan mengenai Yesus, dan mereka takut. Mereka takut bukan karena takut berkelahi, bukan. Tapi mereka takut karena banyak yang dibuat Yesus tanda-tanda mujizat. Bagi mereka itu adalah persoalan yang sangat besar di dalam hubungan satu dengan yang lain. Karena mereka pikirkan bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka banyak orang yang percaya kepadanya, meninggalkan bait suci, meninggalkan para imam, para Farisi. Itu sebabnya yang menjadi persoalan dalam kehadiran mereka ketika mereka membicarakan banyak mujizat yang dibuatnya. Bukankah kalau banyak mujizat yang dibuat, itu kan hal yang sangat positif? Ya sama saja kalau umpamanya di Surabaya ini banyak yang ada kegiatan KKR, dan kegiatan KKR adalah menyembuhkan semua. Siapa yang sakit, pasti ada di antara kita yang mau datang. Tapi ada juga gereja-gereja lain yang merasa bahwa gereja yang melakukan itu begini dan segala macamnya. Itu yang terjadi di dalam komunitas orang Yahudi ketika Yesus banyak melakukan mujizat. Menjadi persoalan bagi mereka. Maka tradisi kambing hitam adalah salah satu solusi. Ya. Bahwa ini orang harus dikorbankan, ini orang harus dipersalahkan, ini orang harus tidak ada di tengah-tengah kita. Kira-kira demikian pendapat. Kalau kita simpulkan pendapat Farisi, ahli Taurat, ilmu agama-agama, dan mahkamah agama, ya udah kita hilangkan saja dia. Ya sama saja contohnya Bapak Ibu, itu di Jerman. Ketika ada persoalan yang begitu hebat, masalah politik dan ekonomi, dan akhirnya pemerintah Jerman Nazi pada waktu itu menuduh orang Yahudi sebagai biang kerok, sebagai kambing hitamnya. Makanya ada 6 juta orang Yahudi yang harus korban kambing hitam. Pada persoalan adalah ekonomi dan politik. Itu seorang ahli yang menulis mengenai kambing hitam ini, Rene Girard, mengatakan bahwa dalam posisi seperti ini Yesus dijadikan sebagai kambing hitam, sebagai solusi untuk adanya tatanan yang baik menurut mereka. Ya. Supaya tatanan ini baik, supaya mujizat jangan terlalu banyak,
orang Romawi tidak menganggap kita ada persoalan di tengah-tengah kita, ya udah, jadikan dia sebagai kambing hitam. Dan kambing hitam ini, Bapak Ibu, sudah ada dalam peristiwa Taman Eden, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dan sampai sekarang, ketika terjadi konflik-konflik, maka selalu muncul kambing hitam. Atau kita di Indonesia ini dicari tumbal. Ya, dicari tumbal. Supaya persoalan yang ada teralihkan. Isu-isu yang sangat sensitif itu yang menjadi pembicaraan. Jadi lepas dari persoalan-persoalan yang ada. Tapi sebenarnya masalah kambing hitam tidak benar di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tidak baik. Jadi kalau kita pelajari malam ini, penting bagi kita supaya di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kalau boleh, jangan sampai ada muncul kambing-kambing hitam yang baru. Karena itu tidak membangun tatanan yang baik. Jangan alihkan persoalan. Pecahkan persoalan sesuai dengan persoalannya. Dan mengatasinya secara baik. Jangan menuduh orang, jangan mempersalahkan orang. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu menjadi renungan kita dalam percakapan yang terjadi antara ahli Taurat, Farisi, ahli agama, dan Kayafas. Jadi bagi kita sebagai orang percaya, marilah kita lebih mengandalkan Tuhan Yesus dalam mengatasi persoalan kita. Ya, itu yang lebih baik. Dia mampu mengatasi persoalan kita. Tuhan mampu mengatasi persoalan pandemi ini. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Yang penting jangan kita bimbang dan jangan kita ragu, jangan kita khawatir. Dia mampu mengatasi persoalan kita. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengatasi. Dan kita yakin tentang hal itu. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada dalam pikiran kami seperti yang ada dalam pikiran Kayafas, Farisi, dan ahli-ahli agama mengenai kambing hitam dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, berilah kami hikmat dan berilah kami kecerdasan. Sehingga kami dapat mengatasi persoalan-persoalan kami di dalam Yesus saja. Di dalam keyakinan dan di dalam iman kami. Berilah kami kekuatan Tuhan dan kekukuhan di dalam iman. Kepadamu saja kami berdoa. Amin.